di transaksi afiliasi ini, sebelum kita masuk, kita ada baiknya melihat sebenarnya bagaimana sih perkembangan sengketa pajak yang ada di pengadilan pajak. Jadi berdasarkan chart yang Bapak Ibu bisa lihat dalam slides yang kita share, di sana ada statistik yaitu terkait berkas yang diajukan oleh wajib pajak kepada pengadilan pajak untuk bersengketa dengan DJP, yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kalau kita lihat dari tahun 2014 sampai dengan 16, jumlah sengketa yang masuk sebenarnya masih relatif sama ya. Jadi memang terjadi penurunan di 2017 dan semenjak 2017 kasus atau berkas sengketa pajak yang diajukan oleh wajib pajak meningkat terus sampai dengan tahun 2020, yaitu dari 2017 sebanyak 5.500 sengketa menjadi 14.600 sengketa ya, yang didaftarkan ke dalam pengadilan pajak. Nah, dari sini kita melihat bahwa tren ada masalah, yaitu terkait tren pemeriksaan pajak ya. Jadi mungkin tren ataupun hasil dari pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemeriksa pajak, baik itu di level madya ataupun KPP khusus atau KPP besar, wajib pajak besar maupun KPP pratama, itu mengalami peningkatan, yaitu dalam hal hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh pemeriksa itu banyak sekali porsi yang wajib pajak tidak setujui. Jadi dari sini kita melihat bahwa perilaku dari wajib pajak sendiri akhirnya lebih mengedepankan untuk penyelesaian sengketa pajak ke tingkat-tingkat selanjutnya. Nah, dengan demikian level yang diharapkan oleh wajib pajak adalah di level pengadilan pajak, yaitu di sini diharapkan wajib pajak mendapatkan keadilan, baik itu dalam proses penyelesaian sengketa maupun sebenarnya sanksi yang ditetapkan, yang seharusnya ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kalau kita melihat tren tersebut, OECD sendiri telah menyampaikan bahwa dari sisi transaksi afiliasi, sengketa pajak terkait transaksi afiliasi itu mengalami peningkatan sekitar 20% hampir setiap tahun ya, sejak 2018. Nah, artinya di sini memang isu transaksi afiliasi atau kita dalam hal ini yaitu transfer pricing ini menjadi isu yang sangat hot atau sedang tren dari berbagai negara ya. Nah, selanjutnya kita melihat yaitu terkait bagaimana sih terkait hasil putusan. Tadi kita lihat jumlah berkas yang masuk, dan sekarang kita lihat terkait hasil putusan dari pengadilan pajak. Jadi kalau dalam hal ini kita lihat tren untuk yang mengabulkan sebagian atau seluruhnya masih menjadi porsi terbesar ya terhadap hasil putusan pengadilan pajak ya. Setelah itu putusan berupa menolak itu menjadi urutan kedua ya, setelah mengabulkan sebagian dan mengabulkan seluruhnya. Jadi memang dari sisi fairness, pasti dari wajib pajak yang kecewa dengan hasil pemeriksaan di tahun pajak terkait sengketa itu mengharapkan di
banding inilah menjadi proses yang lebih fair secara pengambilan keputusan. Ya. Nah, kalau kita lihat dari tahun ke tahun, memang untuk jumlah yang mengabulkan seluruhnya pun kita melihat masih stagnan ya. Jadi istilahnya masih di level 4.000 sampai range-nya 5.000 putusan yang mengabulkan seluruhnya setiap tahun. Jadi trennya memang tidak diikuti dengan jumlah berkas yang masuk ya. Jadi memang hasil putusan ini yang mengabulkan seluruhnya terlihat sama dari tahun ke tahun. Range-nya antara 4.000 sampai 5.000 putusan yang dikabulkan seluruhnya. Nah, untuk yang dikabulkan sebagian ya masih dalam range di 1.200 sampai dengan 2.000 hasil putusan yang mengabulkan sebagian. Nah, untuk yang menolak pun sebenarnya kalau kita lihat di sini termasuk dalam kategori yang lumayan flat, yaitu di level 1.900 sampai 2.500 ya, 2.900 hasil putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan pajak. Nah, terdapat beberapa hasil di luar putusan, yaitu masalah pencabutan atau tidak dapat diterima dokumennya, maupun hasil putusan yang bahkan menambah pajak yang masih harus dibayar ya. Jumlahnya cukup sangat kecil ya, kalau kita lihat terkait di 2020 hanya 6 putusan yang menambah pajak dari berkas yang diproses di dalam pengadilan pajak. Nah, inilah istilahnya yang diharapkan oleh wajib pajak untuk mendapatkan fairness dalam sengketa pajak yang ada. Nah, kita masuk ke dalam pemeriksaan atas transaksi afiliasi. Sebenarnya kalau kita masuk ke dalam pemeriksaan transaksi afiliasi, ada beberapa hal yang mungkin harus diperhatikan. Ya, kalau untuk dari sisi tim pemeriksa itu akan memperhatikan ada tidaknya profit shifting atas transaksi baik itu dari cross border maupun domestic transaction. Jadi memang dari sinilah mereka akan menganalisis lebih jauh terkait pertama signifikansi dari transaksi afiliasi tersebut. Jadi yang wajib pajak harus melihat seberapa besar sih signifikansinya. Nah, ketika tingkat atau value dari transaksi afiliasi tersebut sangat besar dari misalkan porsi penjualan atau pembelian atau dari jasa yang nilai jasa yang diserahkan. Nah, ini harus menjadi perhatian khusus dari wajib pajak tersebut karena yang pasti dari sisi compliance atau kepatuhan wajib pajak harus memenuhi aturan terkait pemenuhan pembuktian, yaitu berupa dokumen transfer pricing baik itu local file maupun master file dan country by country report. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh wajib pajak dari sisi compliance. Nah, setelah itu kalau kita bicara profit shifting, itu mereka juga akan mempertimbangkan sebenarnya ada atau tidak perbedaan tarif dari transaksi afiliasi. Ya, mungkin nanti trennya akan bergeser ketika tidak ada perbedaan tarif pun menjadi isu ya. Nah, ini terkait poin perbedaan tarif. Yang ketiga yaitu ada atau tidaknya transaksi khusus ya. Transaksi khusus itu misalkan adanya restructure ataupun jual beli aset ataupun baik itu berwujud maupun tidak berwujud. Nah, ini
akan dilihat juga terkait signifikansi dari nilai transaksi. Nah, yang terakhir, mereka juga seharusnya melakukan benchmarking atas industri sejenis. Jadi dengan hasil benchmarking itu nanti diharapkan pemeriksa memiliki pandangan yang jelas bahwa untuk industri tersebut secara profit telah masuk dalam industri yang sejenis yang dimiliki dari hasil benchmarking yang dimiliki oleh tim DJP. Jadi ini 4 hal ini yang harus diperhatikan sebelum pemeriksaan pajak atas transaksi afiliasi. Nah, kalau kita mengacu ke aturan pajak yang berlaku baik itu PR22 maupun SE50, di sini sebenarnya ada 4 poin ya, istilahnya besaran yang secara general akan dilakukan pemeriksaan, yaitu pertama transaksi dengan afiliasi yang memiliki kerugian. Jadi kalau memiliki kerugian di sini dianggap memanfaatkan. Jadi misalkan kita menjual ke PTA yang memiliki kerugian, ya kita akan menarik misalkan revenue sebesar-besarnya. Nah, ataupun mereka akan dari sisi yang memiliki kerugian akan melakukan pembelian sebesar-besarnya. Nah, ini yang akan menjadi atensi khusus dari tim pemeriksa. Nah, yang kedua yaitu terkait rezim final dan tidak final. Ini mengacu terkait ada atau tidaknya perbedaan tarif. Kalau kita bicara final, pasti memiliki perbedaan tarif dengan yang non-final atau yang dikenakan tarif secara ketentuan umum PH ya. Jadi ini yang kedua, dan mereka perilaku dari wajib pajak ini identifikasinya akan lebih karena dari sisi final biaya seluruhnya tidak bisa dibiayakan, maka mereka akan menarik profit sebesar-besarnya. Ya. Nah, dari sisi wajib pajak final akan mengeluarkan biaya sebesar-besarnya. Nah, ini yang perilaku yang dilihat oleh pemeriksa pajak. Nah, yang ketiga yaitu transaksi dengan WP kontraktor kontrak kerjasama migas. Kalau kita bicara K3S ya, nanti kita bicara profit sharing PSC, profit sharing revenue ya. Nanti itu kategori dari K3S itu yaitu yang untuk yang memiliki istilahnya bisa dengan metode cost recovery, mereka kan istilahnya biaya tersebut bisa digantikan ya secara oleh negara ya. Dan tapi kalau kita bicara metode yang terbaru ya gross split, maka mengikuti ketentuan umum perpajakan. Jadi untuk yang cost recovery inilah yang menjadi potensi bagi pemeriksa pajak. Nah, untuk pengenaan PNBM untuk barang mewah, jadi dari sisi barang yang dijual ini dipastikan harganya telah memenuhi pasar, karena kan nanti ada tarif PNBM yang berlaku atas barang mewah tersebut. Nah, ini 4 besaran secara aturan yang akan dikenakan. Di lain itu mungkin dari sisi DJP akan melihat motif-motif khusus dari wajib pajak. Ya, bisa jadi wajib pajak hanya window dressing, yaitu dengan mempercantik laporan keuangan induk perusahaan. Nah, itu juga menjadi salah satu motif dari WP khususnya yang berlokasi di satu negara yang sama, yaitu di Indonesia misalkan.
Nah, selain itu untuk tren sendiri memang semenjak PMK 213 sampai sekarang trennya sendiri untuk cross border masih tetap ada, yaitu mereka akan melihat transaksi tersebut apakah sudah memenuhi kaidah arm's length principle. Nah, yang kedua juga mereka akan lebih menekankan transaksi domestik. Jadi untuk wajib pajak yang memiliki transaksi atau satu grup di dalam negeri atau di wilayah Indonesia, di wilayah yang sama, ini juga telah menjadi perhatian khusus karena ya kita tahu saat ini kalau kita bicara rencana strategi yang pernah saya sampaikan juga, dari KPP sekarang sudah ditetapkan berapa persen penerimaan pajak yang harus didapat oleh KPP, baik itu yang khusus maupun yang pratama. Nah, besarannya pasti lebih tinggi yang khusus. Kalau tidak salah mencapai 80% penerimaan pajak dari total penerimaan pajak yang dianggarkan dalam APBN. Nah, oleh karena itu di sini pasti akan menjadi perlombaan sendiri bagi setiap KPP untuk menarik pajak sebesar-besarnya. Nah, salah satu yang menjadi koreksi yang dianggap ya mungkin dianggap cukup mudah untuk dilakukan koreksi, yaitu terkait transaksi afiliasi. Nah, inilah yang berkembang sampai sekarang. Nah, bicara tentang kriteria pemeriksaan pajak, tadi indikasi untuk menentukan ada atau tidaknya pemeriksaan transaksi afiliasi. Tapi di aturan dalam SE 15 tahun 2018 ini juga memiliki kriteria khusus untuk mengindikasikan itu bahwa WP tersebut memiliki ketidakpatuhan yang tinggi. Nah, khususnya dalam transaksi afiliasi. Jadi di sini DJP atau pemeriksa juga telah memilih istilahnya fungsional, telah diwajibkan untuk menganalisis, yaitu ada beberapa poin besaran yang saya summary-kan, yaitu yang pertama, mereka transaksi afiliasi itu minimum 50% dari total nilai transaksi yang terjadi. Nah, ketika 50% itu ada minimum ya, 50% itu adalah transaksi afiliasi, maka sudah ada tombol warning dari fungsional ini bahwa TP-nya harus kita lihat. Nah, selain itu juga ini hal yang sama, memiliki transaksi dengan pihak afiliasi yang memiliki kompensasi kerugian fiskal, ini juga menjadi hal yang sama yang sesuai dengan SE 50. Selain itu juga ada kriteria kalau wajib pajak tersebut belum pernah diaudit atau diperiksa oleh DJP. Nah, ini selama 3 tahun terakhir. Nah, ini juga menjadi poin alarm bagi pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan khususnya transaksi afiliasi. Nah, selanjutnya juga bagi wajib pajak yang menerbitkan faktur pajak kepada pelanggan tanpa NPWP lebih dari 25% dari total faktur yang diterbitkan dalam satu masa pajak. Ini mengindikasikan ketidakpatuhan wajib pajak tersebut. Termasuk juga ketidakpatuhan terhadap pembayaran dan penyampaian SPT. Nah, selanjutnya juga ada analisis dari DJP berupa ketidaksesuaian profil dan aktivitas perusahaan atau informasi, data, dan aduan itu bisa ditindaklanjuti sebagai indikasi ketidakpatuhan wajib pajak yang tinggi. Nah, yang terakhir yaitu adanya analisis corporate tax to turnover ratio.
Terus juga terkait gross profit margin dan net profit margin. Nah, ini akan dibandingkan dengan industri sejenis. Jadi ketika telah memenuhi industri sejenis, maka indikasi kepatuhannya wajib pajak menjadi tinggi. Tapi kalau misalkan di sini rata-rata industri lebih besar dari 10%, maka itu menjadi indikasi ketidakpatuhan untuk transaksi afiliasi. Dan 20% untuk di level KPP Pratama. Jadi selain KPP Pratama, maka ditetapkan 10% perbedaan atau selisih antara rata-rata industri sejenis tersebut dengan analisis corporate tax to turnover ratio atau GPM-nya atau NPM. Nah, ini yang akan dibandingkan oleh tim pemeriksa ataupun tim pengawas dari KPP masing-masing. Ya. Nah, ketika kita bicara pemeriksaan, maka kita sebelumnya juga bicara mengenai pasti adanya permintaan data. Dan permintaan data sebenarnya tidak hanya dilakukan pada saat pemeriksaan. Jadi permintaan TP transfer pricing dokumentasi ini bisa melalui beberapa jalur ya. Yang pertama, kalau kita ke pengawasan kepatuhan, maka akan adanya terbit surat SP2DK ya, yang terkenal. Nah, ini juga menjadi hal atau dasar data yang akan diminta oleh seksi pengawasan atau kepatuhan, seksi pengawasan untuk menganalisis lebih jauh terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan dari wajib pajak atas transaksi afiliasi tersebut. Selain itu, pada saat pemeriksaan itu juga bisa diminta, yaitu dalam jangka waktu 1 bulan ya. Kalau SP22 tadi 14 hari dari surat permintaan. Dan kalau untuk bukper itu juga 14 hari dari tanggal di surat peminjaman. Bahkan penyidikan juga jika memang diperlukan bisa melakukan permintaan TP Docs. Dan dalam hal terdapat permintaan dari otoritas pajak, maka wajib pajak harus memenuhi ya jangka waktu yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi memang secara praktik Bapak Ibu hal ini masih terdapat kelonggaran ataupun istilahnya ya kelonggaran untuk pemenuhan permintaan TP Doc. Tapi kami menyarankan untuk selalu mempersiapkan transfer pricing dokumentasi ini secara tepat waktu ya. Jadi hal ini untuk menghindari terjadinya sanksi ataupun DIM dari pemeriksa ataupun dari pengawas bahwa TP Docs itu dianggap tidak disampaikan. Jadi bisa jadi kalau TP Docs disampaikan tapi melebihi jangka waktu, maka akan tidak dipertimbangkan sebagai TP Docs. Tapi kalau TP Docs tidak disampaikan, maka WP sendiri dianggap tidak memenuhi kewajiban untuk menyelenggarakan dan menyimpan TP Docs, sehingga tidak ada kekuatan atau dasar berargumentasi dari wajib pajak tersebut. Nah, ini yang menjadi mungkin ya poin-poin krusial juga, apalagi pada saat tahun-tahun 2020 maupun 2021, karena sisi compliance ini menjadi penting untuk beberapa pengawas ataupun pemeriksa pajak. Ya. Oke. Kalau kita bicara setelah diminta, maka sebenarnya bagaimana sih prosedur pemeriksaannya? Nah,
Kalau kita bicara prosedur pemeriksaan di sini memang ada beberapa step, yaitu dalam hal persiapan pemeriksaan, yaitu nanti wajib pajak itu harus menganalisis transaksi afiliasi dalam SPT badan. Jadi selain mengidentifikasi transaksi afiliasi, yaitu pertama pihak-pihak berelasinya siapa, terus transaksi afiliasinya dengan siapa saja, maka itu jika ada transaksi maka harus disampaikan dalam SPT tahunan PPh Badan wajib pajak. Nah, hal ini perlu dilakukan untuk melihat nilai transaksi, nanti juga berhubungan sama dengan nilai koreksi, walaupun tidak berhubungan langsung dengan cara menghitung koreksi tersebut ya. Nah, yang kedua yaitu analisis laporan keuangan. Ketika kita sudah menentukan pihak berelasinya siapa, terus juga kita udah menentukan transaksi afiliasinya apa atau jenisnya apa dan berapa nilainya, jangan lupa kita harus melakukan cross check ya juga dengan laporan keuangan atau financial statement yang telah dirilis. Nah, ini penting untuk menjaga konsistensi, baik itu dari sisi jenis transaksi maupun dari sisi nilai transaksi yang terjadi. Nah, dan terakhir yaitu dalam tahap persiapan juga kita harus melihat resiko, menganalisis resiko dari transfer pricing tersebut. Jadi memang ini perlu dipersiapkan karena akan berimplikasi besar ya terhadap pemeriksaan pajak jika memang transaksi afiliasi tersebut tidak terdokumentasi dengan baik. Nah, ini persiapan pemeriksaan inilah yang harus disiapkan oleh wajib pajak. Nah, dalam hal pelaksanaan pemeriksaan nanti mereka dari sisi pemeriksa akan melakukan biasanya pemanggilan untuk meminta keterangan langsung dari wajib pajak terhadap pelaksana penentuan karakteristik usaha, terus pemilihan metode, penentuan kewajaran, maupun terakhir mereka akan berkonklusi apakah ada koreksi pajak atau tidak dari hasil keterangan yang didapat oleh wajib pajak. Jadi hal ini sangat krusial untuk menyampaikan concern ataupun dasar analisis dalam melakukan pendokumentasian atas transfer pricing tersebut. Jadi Bapak Ibu dalam hal membuat transfer pricing diperlukan istilahnya keterbukaan atau fakta yang harus disampaikan terhadap tahun yang sedang dibuatkan transfer pricing tersebut. Jadi hal ini untuk menghindari adanya misinformation. Jadi antara analisis transfer pricing maupun kejadian aktual atau faktual yang terjadi di perusahaan tersebut telah sama. Nah, ini juga menjadi hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pemeriksaan. Jadi pada saat permintaan berita acara, jadi dipastikan hal ini sudah ada dalam laporan analisis TP Docs tersebut. Jadi penting ya untuk menyamakan. Yang terakhir, pada saat laporan pemeriksaan sesuai dengan tata cara pelaporan pemeriksaan pajak. Jadi di sini kalau memang ada koreksi atau tidak ada koreksi, nanti kalau ada koreksi maka akan muncul dalam SPHP ya. Jadi ketika SPHP tersebut muncul, maka koreksi tersebut nanti akan dijelaskan mengapa pemeriksa melakukan koreksi transfer pricing ya. Nah, koreksi itu dasarnya apa, dengan alasan apakah mereject
comparable company ataupun cara-cara lain yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Tapi yang perlu diperhatikan yaitu pada saat penyampaian tanggapan, ya, ini juga menjadi poin krusial karena kan kalau kita bicara transfer pricing, kita bicara fakta pertama, mungkin saja kerugian yang Bapak Ibu bukan disebabkan oleh transaksi afiliasi ataupun mungkin ada kejadian-kejadian khusus ya yang terjadi pada perusahaan Ibu atau Bapak atau keadaan force majeure yang terjadi di tahun tersebut ya, ataupun memang secara bisnis normal ya di perusahaan Ibu ini memang mengalami kesulitan, yaitu baik itu dalam pencapaian produksi, kapasitas produksi ataupun marketing, karena perusahaan Ibu tergolong dalam startup company. Mungkin itu yang harus dijelaskan terkait koreksi yang dibuat oleh pemeriksa dalam hal adanya kerugian ya. Nah, untuk prosedur pemeriksaan lebih lanjut yaitu terkait jual beli barang, jasa intragroup, royalti atau intangible property maupun bunga pinjaman, ini akan saya serahkan ke Ibu Jelita untuk menjelaskan lebih lanjut terkait detail jenis transaksi pemeriksaan atau prosedur yang harus dilakukan oleh pemeriksa atas tipe-tipe transaksi afiliasi tersebut. Oke, silakan Ibu Jelita. Oke, saya akan lanjutkan untuk penjelasan mengenai prosedur pemeriksaan atas transaksi afiliasi tertentu. Jadi yang pertama untuk jual beli barang itu pengujian dari pemeriksa akan pertama-tama melakukan analisis mengenai siapa yang seharusnya dijadikan tested party. Ini mungkin bisa berhubungan dengan yang tadi disampaikan oleh Fai bahwa analisis mengenai fungsi aset serta resiko yang dilakukan itu akan menentukan karakteristik dari masing-masing afiliasi, maksudnya WP sendiri dengan lawan transaksinya itu bagaimana hubungannya, sehingga pemeriksa dapat menentukan siapa tested party dari transaksi afiliasi tersebut. Lalu setelah itu akan dilakukan penentuan metodenya, kira-kira metode apa yang cocok untuk transaksi ini, serta menentukan PLI-nya. Jadi kalau misalkan pemeriksa memutuskan untuk memakai metode TNMM, akan dilihat apa PLI yang cocok. Apakah return on sales atau net cost plus markup atau return on asset dan lain-lain. Lalu akan dilakukan pencarian pembanding, bisa jadi pemeriksa mencari sendiri pembandingnya atau bisa jadi dilihat dari pembanding yang kita sajikan pada Tipidok kita. Lalu akan ditentukan kewajarannya, berapa tingkat laba yang dianggap wajar oleh tim pemeriksa. Dan yang terakhir, jika dianggap ternyata tingkat laba yang diperoleh oleh wajib pajak dalam perhitungan PLI-nya dibandingkan dengan PLI dari perusahaan pembanding yang disetujui atau diterima oleh pemeriksa itu ternyata berbeda, dan ternyata PLI wajib pajak ini lebih kecil daripada pembandingnya,
akan dilakukan koreksi atas laba yang diperoleh wajib pajak. Lalu selanjutnya untuk jasa intragroup, ini ada sedikit berbeda ya. Jadi kita yang pertama kali dilihat adalah eksistensi jasanya. Jadi sebenarnya jasa ini benar-benar sudah diterima atau belum sih oleh penerima jasa. Misalkan di sisi kita adalah kita yang menerima jasa, jadi di sisi kita beban akan dilihat apakah beban ini dibebankan karena benar-benar ada jasanya atau tidak. Itu harus dibuktikan yang pertama kali. Lalu benefit test itu juga akan dilakukan. Kalau memang jasanya ada, apakah jasa itu memberikan manfaat untuk si penerima jasa. Jadi itu juga harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum menuju ke pengujian kewajaran. Nah, ini ada hal-hal yang perlu disiapkan tentunya untuk menunjukkan bahwa kita telah memperoleh kita telah memperoleh manfaat dari jasa yang diberikan kepada kita. Tapi tentunya ini di sisi kita sebagai penerima jasa ya. Jadi kalau untuk kita sebagai pemberi jasa ini biasanya tidak terlalu diperhatikan oleh tim pemeriksa. Lalu ini ada penentuan mengenai jenis jasa apa yang tidak dapat dibebankan. Jadi ada jasa-jasa tertentu yang memang dianggap tidak boleh ya. Jadi walaupun memang jasanya ada, itu tidak boleh dibebankan sehingga akan langsung dikoreksi gitu. Lalu untuk selanjutnya untuk dilihat perhitungan dari atau charging-nya. Jadi saat kita ditagih oleh si pemberi jasa, kita akan mendapat invoice tentunya. Lalu kita harus membuktikan bagaimana sih kita ditagihnya, itu menghitungnya bagaimana sehingga dapat nilai X dolar atau X rupiah yang ditagihkan kepada kita. Itu juga kita sebagai yang menerima jasa tentunya harus aware ya, karena kan ya aneh juga kalau misalkan kita bayar aja nggak tahu gimana cara menghitungnya. Jadi ini yang ingin ditekankan oleh dari tim pemeriksa sendiri maupun juga dari TP guideline itu sendiri, bahwa namanya pembebanan atau charging intragroup harus jelas bagaimana cara menghitung charging tersebut. Jadi di sini ada yang disebut dengan direct charges dan indirect charges. Jadi kalau direct charges itu biasanya udah ketahuan ya, bisa diketahui oleh si pemberi jasa biaya saya untuk memberikan jasa tersebut itu berapa, itu akan langsung ditagihkan senilai itu. Dan kalau indirect biasanya dia tidak bisa menghitung secara langsung biaya yang dikeluarkan untuk memberikan jasa kepada kita itu berapa, karena dia juga memberikan jasa kepada afiliasi-afiliasi lain, sehingga dilakukan perhitungan dengan cara tidak langsung dan dibagi-bagi. Nah, yang indirect charge ini juga kita harus punya perhitungannya, bagaimana cara si pemberi jasa mengalokasikan biaya-biaya tersebut ke masing-masing afiliasi yang diberikan jasanya dan ditagihkan biayanya. Itu pembuktian juga yang harus didokumentasikan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya setelah semuanya clear, jasanya memang ada, memberikan manfaat, lalu bukan termasuk jenis jasa yang tidak dapat dibebankan, lalu perhitungannya juga sudah dapat dijelaskan dan angkanya klop gitu ya, itu baru masuk ke penentuan kewajaran dengan metode TP, baru masuk ke benchmarking-nya. Jadi untuk jasa intragroup ini lumayan panjang, nggak hanya langsung ke wajar atau enggak laba, maksudnya biayanya yang dibebankan itu.
Lalu jika dianggap biayanya itu terlalu besar yang mengakibatkan laba kita menjadi tergerus, itu akan dilakukan koreksi pajak oleh tim pemeriksa. Lalu selanjutnya untuk transaksi royalti atau intangible property, sama seperti jasa intragroup ya, untuk royalti atau intangible property ini juga ada layer-layernya. Jadi tidak langsung ke penentuan kewajaran, berapa persentase royalti yang wajar tuh nomor sekian ya. Jadi yang pertama itu dilihat dulu eksistensinya, benar atau enggak ada yang namanya si intangible property ini. Misalkan paten, benar enggak si yang menagihkan royalti itu punya paten itu, lalu benar enggak memang itu ada gitu ya. Itu mungkin nanti akan berbagai macam cara untuk pembuktiannya dan akan ada pertanyaan-pertanyaan dari tim pemeriksa. Lalu akan dilakukan juga identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam DP. Jadi ini development, enhancement, maintenance, protection, and exploitation dari si intangible property tadi. Ini juga pastinya akan ada pertanyaan-pertanyaan ya dari tim pemeriksa, dan ini akan sangat dianjurkan untuk dikoordinasikan dengan seluruh anggota grup. Lalu selanjutnya untuk benefit test ini sama dengan jasa intragroup ya. Ada nggak manfaatnya dengan kita membayar royalti atas suatu intangible property? Kalau dirasa nggak ada manfaatnya, sama aja. Kalau nggak pakai intangible property itu kayaknya nggak ada bedanya misalkan. Nah itu bisa sudah langsung dikoreksi tanpa melihat apakah persentase dari royalti tersebut wajar atau enggak. Jadi untuk yang poin-poin yang tadi harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum pemeriksa menentukan berapa sih tingkat yang wajar untuk suatu royalti tersebut. Lalu kalau dianggap tidak wajar untuk persentasenya, itu tentunya akan dilakukan koreksi pajak. Selanjutnya mengenai bunga pinjaman, ini 11-12 dengan jasa intragroup dan royalti ya. Dilihat juga eksistensi pinjaman, benar atau enggak ya ada pinjamannya. Lalu manfaatnya, pemanfaatan pinjaman. Pinjamannya untuk apa sih? Apakah untuk membangun pabrik baru atau membeli aset-aset baru atau untuk apa? Itu akan dilihat juga. Lalu masuk ke penentuan kewajaran nilai utang terhadap modal. Ini dilihat DER-nya juga ya. Mungkin nanti kalau perhitungan DER yang lebih paham dari Bapak Rifai. Lalu jika misalkan masih wajar untuk DER-nya, barulah masuk ke penentuan kewajarannya. Sebenarnya bunga pinjamannya wajar nggak sih? Apa terlalu besar? Apa terlalu kecil? Nah, setelah dilakukan penentuan kewajarannya, jika ternyata tidak wajar, itu akan dilakukan koreksi pajak. Seperti itu. Untuk pertanyaan Bapak Ibu, kalau misalkan memang ada pertanyaan sekarang bisa langsung dimasukkan di chat box ya Bapak Ibu, karena kita untuk melihat dari waktunya sendiri tidak bisa membuka percakapan, karena untuk memberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk bertanya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekarang ada pertanyaan dari apa yang sudah saya sampaikan atau Bapak Rifai sampaikan, bisa langsung di type aja langsung di chat box Bapak Ibu. Jadi nanti saat sesi tanya jawab akan kita baca satu persatu dari yang masuk pertama dulu. Jadi kita lihat dari yang pertama dulu gitu. Oke. Oke, untuk selanjutnya mengenai
koreksi dalam pemeriksaan transfer pricing ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Rifai. Silakan Bapak Rifai. Oke, terima kasih Bu Jelita. Nah, kita masuk ke jenis koreksi ya. Jadi kalau sesuai perkembangan, memang di sini ada berbagai macam jenis koreksi yang bisa ditetapkan atau dilakukan oleh tim pemeriksa ya. Ya, yang pertama mungkin terkait metode transfer pricing yang digunakan itu bisa juga mereka challenge. Jadi dari yang tadi dijelaskan bahwa memang penentuan metode ini menjadi krusial untuk menentukan seberapa tingkat arm's length atau sudah sebanding dengan transaksi dengan pihak independen ya. Jadi ketika metode itu telah ditetapkan, maka jenis koreksinya pun akan bisa langsung ditetapkan ya. Nah, terkait adanya perbedaan metode ini saya rasa sudah lazim dilakukan oleh tim pemeriksa. Misalkan kita pakai TNMM, ternyata pemeriksa lebih milih internal CAP atau internal TNMM, itu bisa saja dilakukan. Nah, yang kedua terkait segmentasi laporan keuangan. Jadi mungkin dari sini pemeriksa akan melakukan challenge tersendiri terkait segmentasi yang Ibu Bapak sediakan atau Ibu Bapak buat. Jadi misalkan mereka akan menanyakan bagaimana alokasi biayanya terhadap transaksi afiliasi maupun transaksi independen. Ini menjadi poin diskusi yang biasanya akan ditanyakan oleh pemeriksa. Nah, yang ketiga juga ada benefit issue. Ini sangat sering terjadi, yaitu terkait challenge terkait apa sih manfaat yang diterima oleh si penerima jasa, yaitu jasa intragroup, dan pembuktiannya seperti apa. Nah, ini menjadi isu sebelum penetapan berapa wajarnya atas transaksi tersebut. Ini menjadi isu tersendiri ya. Selanjutnya juga ada interpretasi berbeda pada karakteristik bisnis. Ini juga dapat terjadi dalam pemeriksaan, yaitu pemeriksa melihat karakteristik bisnisnya apakah kategorinya manufacture fully fledged atau kontrak. Nah, ini juga bisa di-challenge karena terkait perbedaan karakteristik bisnis ataupun usaha ini nanti akan mempengaruhi seberapa besar profit yang harus didapat oleh perusahaan tersebut jika dikaitkan dengan karakteristik bisnisnya. Nah, selanjutnya juga ada dispute terkait koreksi perusahaan pembanding atau comparable company. Nah, ini paling lazim dilakukan oleh pemeriksa karena mereka akan men-challenge perusahaan-perusahahan pembanding yang yang sudah diterima oleh si wajib pajak tersebut. Jadi mereka akan meminta pembuktian apakah perusahaan pembanding tersebut adalah perusahaan yang ataupun memang bukan yang sejenis ya. Jadi ini perusahaan pembanding ini bisa mereka melakukannya dengan setuju sebagian atas perusahaan pembanding, sebagian lagi atau 2 atau 3 comparable company mereka tolak. Nah, ini akan mempengaruhi tingkat interkuartil yang kita sudah buat. Jadi di sini biasa timbulnya koreksi fiskal atas pemeriksaan TV. Nah, selanjutnya juga terkait isu eksistensi ya. Isu eksistensi ini merupakan tahap pembuktian bahwa transaksi intragroup itu telah dilakukan atau tidak ya.
seberapa besar pembuktiannya ini juga menjadi challenge tersendiri, karena beberapa KPP pasti melihat pembuktian itu untuk isu eksistensi ini lebih banyak untuk men-challenge sebanyak-banyaknya pembuktian yang harus dilakukan oleh wajib pajak tersebut. Nah, masalah nanti dapat diterima atau tidak, nah ini menjadi pertimbangan tersendiri dari pemeriksa belakangan ini. Nah, yang selanjutnya juga untuk perusahaan yang rugi ya. Untuk perusahaan yang rugi, kalau kita melakukan pembuatan TIPI pasti ingin melihat kenapa atau alasan perusahaan itu rugi. Ya, karena beberapa perusahaan rugi pasti memiliki istilahnya alasan kenapa tahun itu mereka mengalami kerugian, karena mindset di pemeriksa normal bisnis pasti untung gitu. Nah, ketika itulah mereka akan melihat kenapa perusahaan rugi, terus alasan ruginya apa, terus mereka melakukan compensating adjustment itu di mana. Nah, compensating adjustment ini adalah adjustment yang dibuat atau dilakukan oleh wajib pajak untuk mempertimbangkan bahwa perusahaan dalam situasi bisnis normal mereka akan mendapatkan profit seberapa besar. Nah, inilah yang biasanya pemeriksa lakukan koreksi, yaitu atas compensating adjustment yang dilakukan oleh wajib pajak, mereka akan mengignore. Jadi dengan mengignore maka PLI menjadi bisa rugi atau bisa dalam kondisi yang minim kalau kita bandingkan dengan perusahaan sejenis. Nah, yang terakhir yaitu mungkin ini terkait internal appraisal DJP jika kita bandingkan untuk kasus-kasus khusus yaitu tanah, bangunan, dan mesin ya. Nah, di sini lazimnya mereka juga akan kalau wajib pajak memang secara ketentuan harus membuat KJPP ya, istilahnya untuk membuktikan penghitungan tersebut, karena penghitungan tersebut atau value atau nilai yang digunakan adalah nilai yang sesuai dengan keadaan pasar. Nah, dalam hal ini juga DJP memiliki internal appraisal sendiri, maka mereka bisa juga melakukan penilaian dengan metode yang sama, karena basically mereka dikasih pengetahuan karena background mereka cukup untuk melakukan penilaian. Oke, ini akan menjadi koreksi yang mungkin bisa jadi signifikan ketika terdapat perbedaan beberapa deskripsi ya dari barang atau bangunan, tanah atau mesin yang sedang ditransaksikan. Nah, ini beberapa isu terkait koreksi-koreksi yang dilakukan pemeriksa. Kalau kita bicara tren, ya belakangan ini pasti trennya terkait yang pertama, kalau untuk perusahaan rugi, mereka akan mengkoreksi compensating adjustment yang dilakukan oleh wajib pajak, isu eksistensi, internal appraisal, di-compare dengan penilaian dari KJPP maupun benefit issue dan perusahaan pembanding ya. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang koreksi transfer pricing ya, di sini tadi kita bicara pertama compensating adjustment, itu koreksi yang dilakukan oleh wajib pajak dalam membuat dokumen transfer pricing tersebut untuk menentukan tingkat laba yang ideal ya dalam kondisi normal bisnis. Nah, yang kedua juga akan dilakukan kita kenal sebagai primary adjustment. Nah, ini sebenarnya koreksi ini dibuat oleh pemeriksa. Jadi dalam hal terdapat selisih antara harga atau laba
transaksi afiliasi dengan harga atau laba wajar ya. Nah, ini kita sebut sebagai primary adjustment. Nah, ini dilakukan pemeriksa bisa menyebabkan yang kedua, yaitu secondary adjustment, yaitu koreksi lanjutan yang dapat terjadi ya akibat adanya koreksi primer pada transaksi afiliasi. Jadi ketika transaksi primary sudah dibuat, maka bisa jadi pemeriksa juga menetapkan secondary adjustment-nya. Jadi memang ini dapat terjadi karena secara international best practice ini ada ya, dan mungkin sudah banyak juga ya WP yang terkena implikasi dari secondary adjustment ini. Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, yang terakhir yaitu atas koreksi yang dilakukan pada lawan transaksi, akibatnya ada primary dan secondary. Nah, atas kedua jenis koreksi ini, maka sebenarnya apakah bisa dilakukan corresponding adjustment? Nah, kalau dalam hal transaksi cross border, maka ini sudah ada jalurnya ya untuk menyelesaikan permasalahan corresponding adjustment. Tapi kalau untuk transaksi dalam negeri atau masih dalam satu Indonesia, ini sampai sejauh ini belum ada mekanisme yang atau prosedur yang pasti terkait pelaksanaan corresponding adjustment tersebut. Oke, yang mungkin update-nya yaitu corresponding adjustment ini mungkin sedang digodok untuk aturannya saat ini ya. Jadi kita tunggu aja kapan keluarnya terkait corresponding adjustment untuk Indonesia sendiri. Nah, yang terkait selanjutnya yaitu implikasi koreksi transfer pricing. Kalau kita bicara implikasi, di sini ada CIT yaitu PPh Badan. Selanjutnya juga ada withholding tax maupun PPN ya. Jadi kalau untuk PPh Badan ini kita bicara sudut pandang pemeriksa, mereka akan pasti berusaha untuk menaikkan penghasilan neto fiskal dari wajib pajak tersebut ya. Jika transaksi afiliasinya di sisi penjualan maupun di pembelian, mereka ujungnya akan melihat harus ada kenaikan penghasilan neto fiskal. Inilah yang akan dilakukan koreksi oleh pemeriksa. Nah, untuk sisi withholding tax atau pemotongan atau pemungutan pajak, nah ini pasti dilihat apakah akan ada kenaikan DPP withholding tax atau tidak ya. Nah, ini juga menjadi implikasi ketika memang terjadi misalkan terkait DPP PPh 22 ataupun PPh 23 atas bunga. Nah, ini akan menjadi koreksi implikasi yang dapat terjadi dari setiap jenis transaksi afiliasi yang terjadi. Nah, yang terakhir yaitu PPN. Kalau kita bicara PPN, kita pasti melihat kalau apakah ada atau tidak kenaikan DPP dari PPN tersebut setelah dilakukan koreksi transfer pricing. Ya. Nah, ini hal-hal yang menjadi concern. Di luar itu ya mungkin secara internasional sudah ada istilahnya untuk implikasi di sisi customs, tapi secara peraturan di Indonesia sendiri memang belum ada aturan khusus untuk penilaian dari nilai pabean ya dalam hal terjadi pembelian impor ya. Nah, itu apakah nanti dianggap terlalu kecil dan bagaimana nanti penyajian dalam transfer pricing itu menjadi isu tersendiri yang mungkin saat ini belum ada aturan main untuk penetapan nilai pabean dalam hal implikasi dengan adanya TP-Docs tersebut ya. Oke. Sebelum
masuk ke dalam koreksi penjelasan lebih lanjut terkait VAR analisis, nanti akan dijelaskan Ibu Jelita lebih lanjut. Silakan Ibu Jelita. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai jenis-jenis dan bentuk surat atau formulir ya, berdasarkan Per 22. Ini adalah acuan untuk pemeriksaan. Jadi, tim pemeriksa pajak akan mengajukan formulir-formulir ini kepada Ibu Bapak semua saat dilakukan pemeriksaan pajak. Lalu, apa saja yang kita bahas? Kali ini kita akan bahas 3 item ya, mengenai laporan keuangan tersegmentasi, lalu analisis supply chain dan manajemen, analisis fungsi aset dan resiko, serta satu lagi analisis kesebandingan ya. Oke, langsung aja kita masuk. Oke, yang pertama mengenai laporan segmentasi. Oke, sebentar. Mengenai laporan segmentasi ini, yang pertama mengenai WP, apakah dapat membuat laporan segmentasi tersebut dan apakah tidak dapat membuat. Sebenarnya implikasinya apa daripada 2 hal ini? Nah, yang pertama, jika kita membuat WP, maksudnya membuat laporan segmentasi ini, itu kita akan jadi bisa menganalisis transaksi afiliasi tersebut secara langsung. Jadi fungsinya di sini adalah kalau kita melihat dari formulirnya, dia dibagi 2 ya. Jadi untuk kolom transaksinya dibagi transaksi afiliasi dan transaksi independen. Nah, kenapa dibagi 2? Karena memang yang kita butuhkan di sini sebenarnya untuk menganalisis transaksi afiliasi. Makanya kita perlu membuat atau mengidentifikasi sebenarnya dari transaksi afiliasi tersebut itu kita dapat laba berapa sih gitu ya. Nah, ini berguna untuk pengujian dengan menggunakan metode yang menggunakan laba seperti RPM, CPM, atau TNMM. Tapi ini tidak digunakan untuk pengujian menggunakan metode CAP. Nah, kenapa dibagi? Karena yang pertama, kita akan dapat melihat secara langsung berapa sih laba yang kita peroleh dari adanya transaksi afiliasi yang kita lakukan dengan afiliasi kita. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, itu untuk menghindari distorsi dari transaksi independen itu sendiri. Karena transaksi independen, seperti yang kita ketahui, mau rugi, mau untung, mau ruginya banyak, mau untungnya banyak, transaksi dengan independen tetap arm's-length. Nah, kalau keadaannya transaksi independen kita rugi, lalu kita tidak membuat segmentasi ini, bukan saja kita tidak bisa melihat secara langsung berapa laba yang kita dapat dari transaksi afiliasi, tapi justru laba dari transaksi independen ini yang mungkin sebenarnya lebih jelek daripada laba atas transaksi afiliasi kita, itu menjadi mempengaruhi keseluruhan laba yang kita punya. Misalkan kita memiliki transaksi penjualan, lalu kita dari penjualan tersebut kita menjual ke afiliasi dan ke pihak ketiga. Lalu dari penjualan tersebut sebenarnya ke afiliasi laba kita let's say 10%, tapi ke independen hanya 3% gitu. Nah, kan yang independen sebenarnya tetap wajar karena dengan non afiliasi. Tapi ketika itu digabung, labanya secara total menjadi turun dan dianggap menjadi tidak lazim karena seakan-akan transaksi afiliasi kita labanya kecil, padahal itu kan dari transaksi independen gitu. Jadi tidak hanya untuk melihat
sebenarnya berapa labanya, tapi jangan sampai nanti malah justru merugikan kita kalau kita tidak membuat si segmentasi tersebut. Nah, ini ke poin keduanya. Nah, kalau kita tidak membuat segmentasi, seperti yang tadi saya bilang, terdistorsi lah itu si labanya, gitu. Nah, kalau kita terjadi distorsi seperti itu, akan ada resiko untuk koreksi. Ketika digabung transaksinya membuat labanya menjadi kecil, itu ketika dibandingkan dengan perusahaan pembanding dan laba yang dianggap wajar oleh pemeriksa, lalu dia ternyata menjadi lebih kecil, padahal seharusnya tidak, itu kita akan dirugikan karena koreksinya akan lebih besar. Karena koreksinya dilakukan untuk seluruh transaksi kita, padahal kan seharusnya tidak demikian ya. Lain halnya kalau ternyata memang transaksi afiliasinya dianggap tidak arm's length setelah dilakukan segmentasi. Nah, kalau ternyata dilakukan segmentasi tapi transaksi afiliasi dianggap tidak arm's length karena ada koreksi, ada dispute dengan pemeriksa mengenai comparable-nya dan lain-lain, sehingga PLI pembanding menjadi berubah dari yang kita sajikan. Misalkan dengan adanya segmentasi ini, resiko koreksi yang besar menjadi lebih kecil karena hanya dilakukan untuk transaksi afiliasi saja, tidak dilakukan untuk keseluruhan transaksi kita dalam tahun itu. Oke. Next-nya untuk analisis supply chain. Ini juga biasanya diminta ya sama pemeriksa, itu satu paket biasanya. Yang kita perlu ketahui di sini mengenai kegunaannya serta apa saja yang harus diperhatikan. Yang pertama, untuk kegunaannya ini akan memberikan gambaran kepada tim pemeriksa atas proses bagaimana sih suatu produk atau jasa yang dikembangkan di suatu grup ini itu bisa dibuat sehingga bisa dipasarkan kepada customer-nya. Jadi di sini kalau Bapak Ibu lihat itu ada fungsi-fungsi seperti R&D, desain, procurement, manufacturing, marketing, distribution, dan lain-lain. Nah, di sini akan kita harus memberikan gambaran ya mengenai siapa yang melakukan ini. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, ini sangat perlu untuk dikoordinasikan dengan perusahaan afiliasi lainnya. Serta ini akan dipakai di dalam master file. Jadi, misalkan kita yang membuat master file ya, kita kan perlu pastikan bahwa ini sejalan dengan faktanya, seperti yang tadi Pak Rifai bilang, ini kan kita perlu menyampaikan faktanya. Nah, kalau misalkan ternyata yang membuat master file itu adalah si headquarter dan kita adalah subsidiary misalkan, nah itu perlu dipastikan master file-nya itu supply chain manajemennya seperti apa gitu. Jangan sampai nanti yang disampaikan di sini dengan yang disampaikan di master file itu berbeda. Nanti akan jadi pertanyaan lebih lanjut. Oke. Next-nya, untuk analisis VAR. Nah, ini yang mungkin udah paling familiar ya dengan analisis VAR karena sering banget nih ditanyain analisis VAR sama kita nih saat membuat TP-Doc. Nah, kegunaannya apa sih? Kegunaannya itu akan memberikan gambaran lengkap ya mengenai fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh perusahaan, lalu aset-aset apa yang dimiliki atau digunakan juga, serta resiko apa yang ditanggung oleh perusahaan saat perusahaan tersebut melakukan transaksi afiliasi. Gitu. Nah, oke, hal yang perlu diperhatikan, ini yang Bapak Ibu perlu perhatikan, ini harus dikoordinasikan dengan berbagai divisi terkait ya. Karena kan yang kita tahu di sini ada macam-macam fungsi.
mulai dari manufacturing, distribution, marketing, pasti kan kita harus memastikan fungsi-fungsinya ke divisi-divisi terkait ya, seperti misalkan ini ada procurement, misalkan kita tanya ke pihak procurement-nya, lalu marketing itu ke pihak marketing seperti apa, agar semuanya sesuai dengan faktanya dan analisisnya bisa dilakukan dengan tepat. Lalu selanjutnya, ini juga setelah kita lakukan analisis VAR ini akan digunakan oleh pemeriksa seperti yang tadi Bapak Rifai sudah sampaikan, itu bahwa akan dilakukan penentuan karakteristik perusahaan. Ini akan dilihat dari sini, siapa yang menjalankan fungsi A, fungsi B, siapa yang menanggung resiko A, resiko B, dan lain-lain. Ini akan berguna juga untuk melihat tested party-nya itu nanti siapa gitu. Oke, next-nya. Terakhir mengenai analisis kesebandingan. Nah, kalau analisis kesebandingan di sini mungkin ada beberapa yang udah familiar, ada yang belum ya. Nah, ini kegunaannya apa sih untuk analisis kesebandingan ini? Nah, sebenarnya kegunaannya di sini adalah untuk melihat apakah kita memiliki transaksi afiliasi dan independen yang dapat dibandingkan. Jadi semacam internal cap ya, jadi pembanding internal yang ada di perusahaan kita. Jadi ini untuk melihat ke arah situ. Nah, pemeriksaan ini kan dilakukan dengan membandingkan kondisi afiliasi dengan yang independen ya. Makanya di sini dimasukkan mengenai, sebentar maaf tulisannya agak kecil, kategori-kategori dari kesebandingan tersebut. Nah, kategorinya itu terdiri dari faktor kesebandingannya nih, bisa dari karakteristik barang dan jasa, lalu akan ada mengenai VAR-nya, mengenai strategi bisnis yang kita lakukan, mengenai keadaan ekonomi, dan mengenai kontraktual term dari masing-masing transaksi, baik independen maupun transaksi afiliasi. Nah, kita harus menyampaikan nih untuk masing-masing kesebandingan faktor yang tadi dengan berbagai macam kategori di sini, misalkan karakteristik barang dan jasa, dari kategori barang berwujud, jasa, dan lain-lain. Apakah nanti penjelasannya ini menuju ke terdapat pembanding internal itu. Nah, ini perlu diperhatikan karena jika ternyata kita menggunakan TNMM lalu ternyata ada pembanding internal, itu bisa nanti muncul dispute dari metode itu sendiri gitu. Jadi akan lebih diarahkan menggunakan internal cap karena itu akan lebih secara direct bisa melihat harga gitu. Tapi tentunya di sini harus dilihat ada perbedaan atau enggak nih antara kolom transaksi afiliasi dan transaksi independen. Kalau memang ada perbedaan, itu akan dilihat juga bisa nggak dibikin adjustment untuk mengeliminasi si perbedaan itu. Kalau memang ternyata perbedaannya besar, itu tentunya nggak bisa dibikin adjustment internal cap-nya, jadi tidak bisa dipakai. Jadi arahnya ke situ untuk yang analisis kesebandingan ini. Oke, next-nya mengenai alternatif penyelesaian sengketa pajak, nanti untuk legal proceeding ini akan dijelaskan oleh Bapak Rifai. Lalu untuk mutual agreement procedure dan advance pricing agreement akan dijelaskan oleh saya. Namun untuk advance pricing agreement di sini bisa di-note ya, kalau advance pricing agreement di sini bukan penyelesaian sengketa pajak, melainkan upaya untuk mencapai suatu kesepakatan di depan atas transaksi afiliasi.
Jadi mungkin lebih ke arah bukan dispute resolution tapi dispute prevention ya untuk APA. Selanjutnya silakan Bapak Ahmad Rifai. Oke, terima kasih Bu Jerita untuk proses hukum penyelesaian sengketa pajak ya. Di sini pasti Bapak Ibu juga setelah mengetahui ya. Jadi proses pertama dari munculnya audit pajak ya, hasil pemeriksaan itu kalau misalkan LB 12 bulan harus sudah terbit SKP atau lebih ya kalau bukan LB. Itu tergantung dari jenis pemeriksaannya. Nanti juga setelah misalkan dari hasil pemeriksaan memang masih kurang puas ya Pak atau Ibu, silakan ke keberatan. Nah, prosesnya juga 12 bulan sejak penyampaian surat permohonan keberatan tersebut ke DJP ya. Nah, jika memang dirasa masih kurang, maka ada tahap selanjutnya yaitu pengadilan pajak, yaitu banding. Nah, di proses banding ini untuk pemeriksaan acara biasa nanti memakan waktu kira-kira 1 tahun ya atau 12 bulan sejak penyampaian surat permohonan banding. Nah, hal ini juga masih dapat diperpanjang ya. Nah, makanya kira-kira lebih dari 12 bulan. Nah, langkah selanjutnya juga ada, yaitu merupakan langkah terakhir ya dari wajib pajak jika dirasa putusan pengadilan pajak masih kurang atau tidak diterima oleh wajib pajak. Nah, yaitu peninjauan kembali. Ini juga kita estimasikan masih lebih dari 2 tahun, tapi wajib pajak dalam hal ini hanya boleh melakukan 1 kali, jadi perlu diperhatikan bahwa penyampaian peninjauan kembali ini juga merupakan prosedur yang wajib pajak lakukan dengan hati-hati. Nah, ini rangkaian proses secara general untuk proses hukum atau penyelesaian sengketa pajak. Nah, untuk selanjutnya MAP dan APA akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Jelita. Oke, terima kasih Bapak Rifai. Ini akan lebih dipercepat aja ya karena waktunya sudah jam segini dan masih ada pertanyaan juga. Oke, MAP atau persetujuan prosedur persetujuan bersama ya, mutual agreement procedure. Ini tuh prosedur administratif untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan P3B. Jadi kalau ada dispute secara internasional akan masuk ke prosedur MAP ini untuk men-settle si dispute tersebut. Untuk pengajuannya, sebentar. Untuk objeknya sendiri ya, yang kita tahu ada macam-macam. Salah satunya adalah untuk TP yang tadi mengenai corresponding adjustment. Jadi kalau misalkan di sisi kita dikoreksi, di sisi lawan transaksi juga seharusnya dikoreksi. Kalau misalkan di sisi kita sales-nya dinaikkan, berarti kan sisi lawan transaksi berarti biayanya juga harus diturunkan. Nah, inilah gunanya prosedur MAP untuk transaksi yang cross border ini. Oke. Nah, pengajuannya sendiri ini akan sesuai dengan peraturan P3B. Jadi harus dilihat dulu di P3B masing-masing negara berapa sih jangka waktu pengajuannya. Kalau memang tidak diatur di tax treaty, itu kita akan menggunakan jangka waktu 3 tahun untuk mengajukannya sejak tanggal SKP yang kita mau ajukan gitu. Lalu untuk penelitian dan pemberitahuan apakah MAP dapat dilanjutkan atau tidak itu dilakukan oleh DJP. Jadi kita nanti minta ke DJP untuk melakukan MAP, lalu DJP akan meneliti dan memberikan info dalam jangka waktu 1 bulan bisa lanjut atau enggak. Nah, kalau misalkan bisa lanjut nih, DJP lanjut ke
negara mitra. Itu dia akan mengajukan ke negara lawan transaksi dan akan menunggu respon dari lawan transaksi selama 8 bulan. Nah, kalau nggak ada respon dalam jangka waktu 8 bulan, itu akan dihentikan oleh DJP secara otomatis karena jangka waktu yang kita punya adalah 8 bulan. Nah, kalau misalkan dihentikan karena 8 bulannya itu sudah habis, kita masih bisa ngajuin ulang nih selama jangka waktu yang pertama yang maksimal 3 tahun itu belum terlampaui. Nah, kalau dilanjutkan atau dalam jangka waktu 8 bulan itu negara mitra merespon, itu akan dilakukan perundingan maksimal 24 bulan. Ini juga sama ya, kalau 24 bulannya tadi nggak mencapai kesepakatan, itu akan dihentikan perundingannya oleh DJP. Jadi hasilnya akan dicapai ketidaksepakatan. Namun jika dalam jangka waktu 24 bulan itu tercapai kesepakatan, barulah kesepakatan itu akan dilakukan. Begitu. Ini untuk MAP. Lalu selanjutnya untuk Advance Pricing Agreement. Ini seperti yang kita ketahui bersama, ini untuk peraturannya sudah ada yang baru yang 2020. Itu perjanjian tertulis ya antara WP dengan DJP atau antara DJP dengan otoritas pajak negara mitra yang melibatkan wajib pajak. Jadi ini untuk transaksi afiliasi baik dia cross border maupun yang di Indonesia saja atau domestik gitu. Jadi bisa unilateral atau bilateral. Kalau unilateral tuh kesepakatannya secara domestik aja antara DJP dan WP. Kalau bilateral itu yang antara DJP dengan otoritas pajak negara mitra. Oke. Untuk prosedurnya sendiri itu ini agak panjang ya. Pertama ini kita mengajukan permohonan APA. Nah, formnya ini udah ada yang baru. Jadi di peraturan ini memberikan kemudahan bahwa formnya udah disiapin. Kita tinggal bikin form permohonannya, pernyataan bersedia melengkapi dokumen, dan pernyataan bersedia melaksanakan apa. Nah, itu harus dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan sampai dengan 12 bulan sebelum periode apa. Karena kan itu ada proses nanti ya, untuk sampai dengan si APA ini bisa di-approve gitu ya. Makanya dikasih waktu sebelum periode APA tersebut. Nah, WP kemudian akan WP kemudian akan menyampaikan kelengkapan dokumen audit, doc, dan penjelasan rinci mengenai prinsip kewajaran dan kewajiban usaha yang diusulkan. Nah, dalam jangka waktu 1 bulan sejak permohonan APA, itu akan dikasih info dari DJP apakah si permohonan ini dapat dilanjutkan atau tidak. Kalau dapat dilanjutkan, nah dilengkapilah tadi dokumen-dokumen itu ya, laporan keuangan, doc, penjelasan rinci mengenai amsal prinsipalnya. Nah, jangka waktunya berapa lama? 2 bulan. Jadi untuk melengkapi itu semua dikasih waktu 2 bulan oleh peraturan ini. Lalu ada jeda ya 6 bulan di situ untuk memulai perundingan. Jadi maksimal itu paling lambat 6 bulan ya sejak diterima dokumen secara lengkap akan dilakukan perundingan. Nah, kalau untuk perundingan APA bilateral itu sesuai ketentuan dengan MAP yang tadi ya kan ada tuh ketentuannya untuk perundingannya. Tapi kalau yang unilateral di sini adalah 12 bulan untuk jangka waktunya sehingga dicapai kesepakatan gitu. Itu sudah, kalau sekarang enak nih, udah dikasih waktu dari awal sampai akhir, ini berapa bulan ya. Tidak seperti peraturan yang sebelumnya gantung gitu ya. Lalu setelah 12 bulan perundingan itu akan muncul terbit keputusan pemberlakuan APA paling lambat 1 bulan setelah berakhirnya si pembahasan ini. Nah, untuk yang terbaru juga, ini bisa rollback ya.
Jadi nggak hanya ke depan, tapi yang ke belakang itu juga masih bisa kita ajukan APA. Jadi ke depan dan ke belakang ya. Yang ke belakang tuh yang penting memenuhi syarat-syarat itu ya, syarat rollback-nya. Jadi fakta dan kondisi transaksi afiliasi itu tidak berbeda dari tahun-tahun di depannya ya, yang di rollback itu. Dan ini yang paling penting belum daluarsa untuk penetapan. Dan belum diterbitkan SKP juga ya. Jadi kalau udah ada SKP, udah ngajuin keberatan, itu pastinya udah nggak bisa rollback. Jadi benar-benar yang masih belum ada SKP-nya. Serta nggak disidik ya, tidak disidik atau menjalani pidana perpajakan. Itu syarat untuk rollback-nya. Nah, ini bagaimana ya kalau misalkan kita mau mengajukan APA nih, misalkan kita belajar dari kasus-kasus yang kemarin, sepertinya mendingan kita ngajuin APA aja, tapi sekarang lagi COVID, gimana ya gitu. Nah ini difasilitasi di Per 17 untuk yang keadaan COVID ya, yang terkait COVID. Jadi di pasal 3 ayat 2-nya itu yang penentuan harga transfer dari pemohonan APA itu kan sebenarnya tidak boleh mengakibatkan laba operasi WP lebih kecil. Itu bisa terpenuhi sepanjang tingkat laba yang paling rendah dalam proyeksi laporan keuangan selama periode APA lebih besar atau sama dengan laba yang paling rendah dalam SPT tahunan PPh Badan. Jadi tadi kita kasih SPT PPh Badan, tingkat labanya berapa? Ini tingkat laba ya, bukan jumlah nilai rupiah, tapi tingkat laba berapa persen. Nah itu asalkan yang diproyeksikan. Jadi kalau misalkan nih pas kita keadaan COVID, rugi gitu. Nah proyeksinya itu berapa sih laba kita kalau nggak ada COVID, itu yang nanti dinilai gitu. Jadi tingkat laba dalam proyeksi laporan keuangannya itu untuk yang terkait dengan COVID itu merupakan tingkat laba hasil penyesuaian pada kondisi normal. Karena kan yang kita ketahui bersama COVID nih nggak normal ya, semuanya lesu, perusahaan rugi dan lain-lain. Jadi akan dilakukan penyesuaian pada kondisi normal untuk melihat tingkat laba dalam proyeksi laporan keuangannya. Itu untuk yang terkait dengan COVID. Jadi jangan berpikir kalau kan kita COVID nggak bisa dong ngajuin, kan pasti rugi gitu. Enggak sih, bisa pakai proyeksi laporan keuangan. Nah ini formulirnya untuk yang tadi ya, untuk proyeksinya. Jadi ini sih bisa dilihat nanti ya untuk di peraturannya itu sendiri. Tapi yang pasti ini memfasilitasi untuk menilai si proyeksi itu tadi. Oke, untuk yang terakhir, untuk statistiknya ya, kita lihat ini yang untuk di Indonesia aja. Kalau kita lihat ini di sini ada unilateral APA, bilateral APA, dan MAP. Itu kalau kita lihat sebelum 2016 lalu 2016 itu totalnya tuh lumayan tinggi ya. Jadi yang diminta itu kira-kira tidak banyak berubah, tapi untuk ending balance-nya itu sepertinya dari 2016, 2017 itu masih 80-an ya untuk ending balance-nya. Jadi untuk proses ini sendiri mungkin tidak di Indonesia masih tidak terlalu banyak ya kasus-kasus yang diajukan untuk unilateral APA, bilateral, dan juga MAP ini. Tapi kalau kita bisa lanjutkan ke slide selanjutnya, dibandingkan dengan negara lain untuk MAP per yurisdiksinya, kita ini 2019 ya, start inventory-nya itu lumayan ya, kita jadi di tengah-tengah nih. Yang tinggi sekali dilihat di sini Amerika Serikat, India, dan Korea ya untuk start inventory-nya. Itu
banyak sekali. Lalu yang di bawah kita ada Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Ini nanti bisa dilihat oleh Bapak Ibu. Lalu untuk APA per yurisdiksi juga kita lihat di sini angka untuk United States, Amerika Serikat ini besar sekali untuk pengajuan APA di negara tersebut ya, sampai ratusan ya. Dibanding kalau yang negara-negara lain mungkin ya kita lihat kecil-kecil gitu ya, masih 4, kalau Jerman itu masih 40-an gitu, kalau UK bilateral dan multilateral 58 gitu, kalau United States luar biasa ya angkanya ya, terutama untuk bilateralnya. Kalau Indonesia sendiri juga terbilang masih lebih kecil ya. Tapi di sini yang ternyata surprising adalah di Indonesia yang bilateralnya ini ternyata lebih besar daripada yang unilateral untuk APA-nya. Nah, selanjutnya ini untuk yang penjelasan terakhir, ada perbandingan dari negara-negara yang tadi yang didetailkan, ini perbandingannya, balance-nya berapa, yang komplitnya berapa, yang di-reject berapa. Tetap ya, kita bisa lihat di sini Amerika Serikat ini yang paling tinggi untuk APA-nya, baik balance-nya, receive-nya, maupun yang komplitnya. Jadi dia paling banyak. Sekian dari saya. Nantikan kembali event-event SFC Pre-Morning Briefing September 2021 series berikutnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu bisa cek di media sosial kita, di Instagram atau di LinkedIn. Atau mungkin akan ada invitation juga dari kita ke email Bapak Ibu. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi hari ini. Oke, stay safe, stay healthy. Selamat siang dan selamat makan siang semuanya. Terima kasih. Terima kasih.